Bismillahirrahmanirrahim. Maka Imam Al-Ghazali di dalam biografinya itu menulis hadis-hadis Ihya, menulis itu. Sebelum dia nulis itu, dia ketemu dulu dengan Rasulullah. Sudah ketemu baru dia tulis. Seorang wali besar, dia doakan supaya anak saya ini lebih besar dari saya. Dikabulkan. Maka dia tulis syama'il, salawat itu. Salawat itu dia tulis setelah Rasulullah berada di depan dia. Jadi tawassul dia, Rasulullah ada di depan dia baru dia tulis salawatnya. Artinya bertemu iyanan. Ya, itu 400 tahun setelah. Ini cerita guru saya aja lah. Yang langsung zaman sekarang ya. Yang langsung zaman sekarang. Namanya Syekh Muhammad Yasin Isal Badani itu. Syekh Yasin, ya. Syekh Yasin itu bisa ketemu dengan Rasulullah kapan saja. Kapan waktu beliau ingin, waktunya bisa ketemu. bisa ketemu. Saya ketika ada masalah hadis-hadis yang saya sudah cari di mana-mana tidak ketemu, Allah ilhamkan sama saya, tanya sama Syekh. Saya tanya sama Syekh, dia bilang apa? Nanti malam saya akan tanya langsung kepada Rasulullah SAW. Besok kamu kesini. Saya terus tidak bisa tidur itu. Duhurnya saya ke sana, dia keluar, katanya ya akhir absyir gitu. Ada berita gembira dia bilang. Enak saja dia cerita bahwa semalam saya sudah ketemu Rasulullah. Saya tanyakan hadis ini, betulkah beliau menyabdakannya? Dia tanyakan semuanya betul. Rasulullah yang sabdakan. Ya. Bisa bertemu Rasulullah SAW kondisi terjaga, jawabannya tidak benar ya. Sering saya sampaikan, Rasulullah SAW mungkin bertemu dengan kita dalam kondisi mimpi kita bertemu dengan Nabi, itu mungkin. Kata Rasulullah SAW, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia telah melihat aku, karena syaitan tidak bisa meniruku. Mungkin kita bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Dan Imam Nawawi mengatakan, seandainya Anda bertemu dengan Nabi dalam mimpi sesuai dengan sifat-sifat Nabi, kemudian Nabi mengajarkan sesuatu di luar daripada syariat Nabi, maka tidak bisa diikuti. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, seandainya malam ini seorang mimpi ketemu dengan Nabi, kemudian Nabi berkata besok 1 Ramadan, maka tidak boleh diikuti, harus kita lihat hilal. Jangan berdasarkan mimpi tersebut. Kenapa? Yang suruh lihat hilal Nabi dalam hadis-hadisnya. Maka tidak mungkin perintah Nabi dalam mimpi berlawanan dengan perintah Nabi tatkala Nabi masih hidup ya. Jadi demikian ya. Itu pun kalau yang kita ketemu dalam mimpi adalah Nabi, karena banyak terkadang syaitan datang dalam mimpi ngaku sebagai apa? Nabi, ternyata bukan Nabi. Dan ini saya pernah ketemu dengan orang yang mimpi dengan ketemu Nabi, bilang saya ketemu dengan Nabi. Terus gimana Nabi yang kau lihat? Nabi bersinar wajahnya. Ada jenggotnya enggak? Enggak, dagunya bersinar. Oh, itu bukan Nabi, kata saya. Dagunya bersinar. Kalau Nabi jenggotnya apa? Lebat. Berarti bukan Nabi yang kau lihat ya. Ada yang bertemu dengan Nabi. Bagaimana ciri-ciri Nabi? Nabi wajahnya bersahaja, kemudian rambutnya putih, jenggotnya putih. Itu bukan Nabi, karena Nabi ubannya cuma 20 helai. Yang kau lihat itu bukan siapa? Bukan Nabi. Maksud saya, Nabi, setan tidak bisa niru Nabi, tapi setan bisa ngaku sebagai Nabi. Itu pun dalam mimpi. Adapun tatkala masih Nabi ketemu kita dalam kondisi sadar, ini enggak mungkin. Nabi sekarang sudah dikubur. Dia tidak akan keluar dari kuburan kecuali pada hari kiamat kelak. Makanya waktu Rasulullah SAW sebutkan tatkala di padang mahsyar, Rasulullah SAW menanti umatnya di haud, di telaganya. Tahu-tahu ada orang yang mau ke telaga Nabi, diusir. Kata Nabi, ya Allah, mereka adalah orang yang saya kenal. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau pergi. Nabi tidak tahu. Kalau Nabi bisa keluar ketemu orang jalan-jalan, ya pasti Nabi tahu kondisi. Oh, sekarang 2016 ada pengajian di Masjid Angkatan Laut. Nabi tahu. Ada ini, ada ibu-ibu pengajian. Rasulullah SAW tidak tahu. Makanya kata Allah, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal dunia. Itu berarti Nabi tidak pernah keluar dari apa? Kuburannya. Makanya saya katakan aneh, di tahun sekarang, tahun 2000-an, Nabi keluar dari kuburan ketemu dengan orang. Sementara waktu Nabi meninggal, putrinya Fatimah menangis, sedih sampai sakit sampai meninggal. Nabi tidak pernah ketemu dengan apa? Putrinya. Nabi tidak pernah mengunjungi Fatimah. Nabi tidak pernah mengunjungi Abu Bakar. Nabi tidak pernah mengunjungi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi tidak pernah mengunjungi sahabat yang paling dicintai, Abu Bakar. Umar bin Khattab tidak pernah. Nabi tidak pernah ketemu dengan tabi'in. Nabi tidak pernah ketemu dengan cucunya Ali Hasan dan Husain. Nabi tidak pernah ketemu dengan cicitnya Ali bin Zainal Abidin. Tidak pernah.
terus datang tahun 2000 ketemu dengan ente, apa kelebihannya ente? Jadi itu saya katakan khurafat. Khurafat itu tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang karena saking cintanya ke Nabi SAW sampai-sampai bertemu setiap hari bersama Nabi SAW. Sampai-sampai mengklaim pula bahwa dia mendapat pesan-pesan khusus dari Nabi SAW. Ini bagi orang-orang awam susah diterima, apalagi seharusnya orang-orang yang intelek. Karena apa? Orang semulia Abu Bakar Siddiq, orang yang semulia Umar bin Khattab, orang yang sehebat Uthman bin Affan, orang sepemberani Ali bin Abi Thalib, orang yang secinta Aisyah, yang secantik dan yang disayang seperti Ummu Salamah dan lain-lainnya, tidak pernah mendapatkan kemuliaan itu setelah Nabi wafat. Tiba-tiba orang yang tidak jelas ilmu dan sunnah yang dilaksanakannya, tiba-tiba menjadi orang yang setiap saat bisa bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Ini orang awam saja susah percaya, apalagi orang-orang yang diberikan sececah ilmu untuknya. Abu Bakar menghadapi orang murtad, berdebat atau berdiskusi dengan Umar bin Khattab. Umar katakan jangan perangi, tidak mau bayar zakat. Kata Abu Bakar, saya akan perangi sekalipun saya sendiri. Kan apa salahnya dalam masalah pelik ini mereka tinggal ketok pintu kamar Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, ini masalah kami perdebatkan, tolong berikan solusi. Abu Bakar yang benar atau Umar radhiyallahu taala anhu? Ketika terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan Ali, kemudian terjadi perang Jamal yang diikuti oleh istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa salahnya Aisyah membaca zikir tertentu, berselawat sekian ribu kali, lalu tiba-tiba timbul Nabi SAW. Tapi Nabi tidak pernah keluar untuk memberikan solusi itu. Tiba-tiba antum percaya orang di abad ke-15 ini atau abad-abad sebelumnya mengklaim bisa setiap hari kapanpun mau bertemu dengan Nabi SAW. Ada yang mengklaim gurunya langsung masuk ke makam Nabi SAW, lalu bertanya tentang hadis sahih atau tidak sahih, lalu dia katakan hadis ini tidak sahih. Subhanallah, ada klarifikasi dari pimpinan Masjid Nabawi bahwa sejak 881 Hijriah kamar Nabi SAW tempat beliau dimakamkan dengan dua sahabatnya tidak pernah dibuka kecuali dengan resmi. Tiba-tiba antum masuk sendiri tanpa permisi. Makanya ini adalah membuktikan bahwa klaim-klaim tersebut tidak berdasar kalau tidak mau dikatakan dusta yang disengaja. Semoga Allah SWT berikan kita cinta yang benar dengan cara yang benar, bukan dengan cara-cara yang dianggap benar atau yang dibesar-besarkan tanpa dasar ilmu yang dipertanggungjawabkan.